Selamat datang kembali di Sahabat Pintar dalam edisi khusus Hari Gizi Nasional Indonesia yang diperingati setiap 28 Februari dengan tema pengaruh konsumsi susu kental manis SKM bagi pemenuhan gizi batita. Topik kita di segmen pertama ini adalah amankan kandungan pemanis dalam susu kental manis bagi batita. Dan di sini bersama saya, Egana Ignatia, telah hadir seorang narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Delina Albert. Baik, susu kental manis pastinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ada beragam jenis merek yang sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih susu kental manis itu, Del? Jadi mengacu pada peraturan Kepala BPOM nomor 21 tahun 2016 tentang kategori pangan, susu kental manis adalah produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula hingga mencapai tingkat keberatan tertentu atau merupakan hasil rekonstruksi susu bubuk dengan penambahan gula dengan atau bahan lain. Tadi disebutkan bahwa dalam pengertian SKM sendiri harus ditambahkan gula. Tujuan penambahan gulanya itu apa, Del? Untuk mencegah kerusakan produk sehingga susu kental manis lebih awet. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan riset pada 5 jenis merek SKM. Di sini yang menarik perhatian kami adalah kandungan gula yang begitu tinggi dalam setiap merek SKM. Begini, jadi dalam setiap jenis susu kental manis, pemanis yang digunakan adalah sukrosa dan laktosa, terutama sukrosa. Sukrosa ini yang biasa dikenal sebagai gula pasir. Dalam kimia, sukrosa merupakan salah satu jenis gula disakarida yang terbentuk dari gabungan dua monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa. Wah, saya baru tahu loh tentang ini. Tapi di sini kami memperhatikan bahwa kandungan sukrosa selalu lebih tinggi daripada laktosa. Bahkan kandungan laktosanya rata-rata tidak sampai 10%. Itu kenapa sih, Del? Jadi ada beberapa alasan. Nah, pertama, sukrosa ini adalah gula tambahan atau added sugar yang sengaja ditambahkan dalam jumlah besar ke dalam SKM. Nah, itu untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme dan kuman sehingga produk dapat bertahan lebih lama. Yang kedua adalah faktor rasa. Kebanyakan produsen SKM ini ingin memberikan rasa manis dalam SKM untuk menambah daya tarik, dan sukrosa ini jauh lebih manis daripada laktosa. Oh, jadi kira-kira ada dampaknya nggak sih kalau anak-anak terlalu banyak mengonsumsi sukrosa? Tentu saja banyak sekali. Nah, anak-anak yang mengonsumsi sukrosa secara berlebihan beresiko untuk menyebabkan berbagai efek samping, mulai dari sakit perut hingga masalah kesehatan yang lebih serius seperti diabetes dan penyakit jantung. Itu untuk sukrosa. Kalau laktosa itu gimana, Del? Sama seperti sukrosa, laktosa juga adalah gula disakarida yang terbentuk dari gabungan glukosa dan galaktosa. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, alasan ketiga kenapa kandungan sukrosa pada SKM lebih banyak daripada laktosa adalah proses pembuatan SKM itu sendiri. SKM merupakan hasil pengolahan dari susu segar yang mana telah mengalami berbagai proses seperti pemanasan dan lain-lainnya. Laktosa ini adalah gula alami yang terkandung dalam susu dan akan terus menjadi glukosa dan galaktosa dalam proses-proses ini. Berarti karena pengurangannya tersebut, jumlah laktosa dalam SKM berkurang ya, Del? Tepat sekali. Di antara sukrosa dan laktosa, menurut Delin, mana sih gula yang lebih aman untuk dikonsumsi oleh batita? Jadi sebelum saya menjawab, perlu diingat bahwa Kementerian Kesehatan RI telah mengatur bahwa batas konsumsi gula pada anak 1-3 tahun maksimal 25 gram. Walau sebenarnya anak-anak yang belum genap berusia 2 tahun tidak dianjurkan untuk mendapatkan tambahan gula sama sekali, dikarenakan itu meningkatkan resiko karies dan obesitas. Saya pernah membaca bahwa dari semua jenis gula, laktosa merupakan gula yang paling rendah tingkat kemanisannya dan memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Sehingga balita direkomendasikan untuk mengonsumsi laktosa. Kalau begitu, apakah laktosa lebih aman untuk dikonsumsi daripada sukrosa? Secara teknis ya, sebab bukan hanya terdapat dalam susu murni, laktosa juga baik terkandung dalam ASI. Meski begitu, baik konsumsi sukrosa maupun laktosa perlu dibatasi. Menurut WHO, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung sukrosa atau laktosa berkaitan erat dengan bertambahnya berat badan anak dan meningkatkan resiko obesitas pada anak. Saya pernah mendengar ada beberapa orang yang tidak bisa mencerna laktosa sehingga dia kurang dapat makan atau minum
minuman yang mengandung susu. Kondisi itu disebut dengan intoleransi laktosa, di mana memang ada beberapa orang yang tubuhnya kekurangan produksi enzim laktase sehingga tidak dapat memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Pada periode ini munculnya kondisi ini berbeda-beda ya. Ada yang muncul sejak lahir dan juga ada yang muncul seiring dengan pertumbuhan. Solusi terhadap kondisi itu gimana sih, Del? Jadi kandungan laktosa ini hanya terdapat pada susu hewani seperti susu sapi. Nah, maka hal ini dapat diatasi dengan mengonsumsi susu dari nabati seperti susu dari kacang-kacangan ataupun bisa juga mengonsumsi suplemen enzim laktase untuk membantu tubuh untuk mencerna laktosa. Saya jadi penasaran sih bagaimana kita bisa mengetahui kandungan gula dalam SKM ini, Del. Biasanya akan dilakukan pengujian di laboratorium. Nah, pengujian yang dilakukan dapat menggunakan reaksi Fehling dan Benedict. Nah, reaksi Fehling ini merupakan campuran dari CuSO4 dan KOH serta natrium kalium tatrat, dan jika direaksikan dengan SKM akan menghasilkan endapan merah bata, yang berarti produk tersebut mengandung gula reduksi seperti monosakarida atau disakarida. Lalu saya pernah dengar tentang reaksi Benedict. Katanya reaksi ini adalah larutan yang mengandung kaprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Benar, hasil pengujian reaksi Benedict memiliki hasil yang sama dengan reaksi Fehling, yaitu menghasilkan endapan merah bata jika terdapat kandungan gula reduksi di dalam suatu SKM. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada Delin yang sudah hadir di sini. Harap jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen kedua setelah jeda berikut. Halo pemirsa, saya Diva. Nah, di sini saya akan membantu Anda dalam edukasi khusus Hari Gizi Nasional Indonesia 28 Februari 2024. Sekarang kita akan masuk di segmen kedua dengan topik dampak konsumsi susu kental manis bagi balita. Bersama saya di sini ada dan ada Sayuri. Nah, sebagai narasumber kita. Oke, pemirsa, sekarang kami akan menemukan sebuah berita yang benar-benar terjadi terkait tema kita hari ini. Diduga akibat mengkonsumsi susu kental manis, seorang bayi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menderita obesitas. Meski baru berusia 1 tahun 4 bulan, saudara, sang bayi memiliki bobot 27 kg. Rumah pasangan Fitria dan Sopyan di Kampung Tambun Permata, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, belakangan jadi pusat perhatian. Pemicunya adalah anak keempat pasangan ini, Muhammad Kenzi Alvaro, yang baru berusia 1 tahun 4 bulan. Bayi ini mendadak viral di media sosial karena di usianya yang belum mencapai 2 tahun, namun bobot tubuhnya sudah mencapai 27 kg. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda berdua terkait hal ini? Nah, pertama-tama, pakan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada susu kental manis atau full cream, susu skim kental manis, susu kental manis lemak nabati, dan juga creamer kental manis. Nah, jenis SKM yang digunakan oleh saat itu dalam kasus ini adalah creamer kental manis, yang mana jenis ini sangat tidak direkomendasikan untuk diberikan kepada anak-anak, apalagi balita. Ya benar, di mana menurut kategori pangan besok, creamer kental manis adalah sangat kental yang digoreng dari hasil penghapusan kandungan air dari campuran susu segar, gula, dan minyak nabati, di mana tidak ada standar minimal yang diatur untuk protein dan lemak di dalamnya. Karena tidak ada standar minimal yang tercantum di dalam sesuaikan SKM tersebut, berarti nggak bisa lagi di dalam Benar sekali. Terlebih lagi, kandungan gula dalam ekspor ini sekitar 40-50% merupakan glukosa dan 30-50% merupakan sukrosa. Dan dua jenis gula ini sangat berbahaya bila dikonsumsi sangat berlebihan, dan juga sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh bayi di bawah umur 2 tahun, karena pada umur segitu bayi belum dianjurkan untuk mendapatkan asupan gula tambahan. Jadi kandungan apa yang terkandung dalam SKM ini yang menyebabkan balita menjadi obesitas? Kandungan gula yang terlampau tinggi dan lebih dari apa yang kita dibutuhkan, terutama sukrosa. Jadi, ketika sukrosa ini dicerna dari serap ke dalam aliran darah, tubuh akan lebih dahulu mengutamakan penggunaan glukosa karena prosesnya lebih mudah. Sedangkan untuk sukrosa, tubuh akan menyimpannya dulu dalam bentuk lemak sebagai cadangan energi untuk anak. Tidak, namun perlu diingat, jika dikonsumsi secara berlebihan gula itu akan terjadi terbuka lama.
di mana hal ini bukan hanya dapat mengakibatkan kadar gula darah dalam tubuh sedang naik, tapi juga dapat membuat kelebihan berat badan atau obesitas seperti yang sudah disebutkan lanjutan. Nah, jika anak tersebut mengalami obesitas, maka aktivitas sehari-harinya akan terganggu. Maka, seperti yang ada di berita itu, anak tersebut mengalami kesulitan berjalan dan makan makanan, serta dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung di kemudian hari. Gitu. Jadi beberapa dampak dari konsumsi SKM pada balita ini adalah diabetes dan obesitas ya. Nah, jadi dua penyakit ini saya yakin sudah nggak asing lagi terdengar di telinga para pemirsa, tapi seperti tak jarang juga ada yang kesulitan membedakan dua penyakit ini. Sebenarnya tidak hanya saja penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Nah, jadi di sini terjadi penumpukan gula. Sedangkan untuk obesitas adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan berat badan. Maka di sini terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Jadi sepertinya dua penyakit ini agak jarang ditemui pada anak-anak ya. Maaf, tapi dalam hal ini yang salah. Idealisme mencatat penyakit sekitar 400 dengan anak yang mengalami diabetes pada Januari 2023, di mana prevalensinya sekitar 2 kasus per 1.000 anak. Saat itu, data survei status gizi Indonesia juga menunjukkan angka obesitas pada anak mencapai 5,2%. Ini biasanya mengidap obesitas juga mengidap diabetes mellitus. Apakah dua penyakit ini bisa berhubungan? Sangat berhubungan. Berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh faktor autoimun. Diabetes tipe 2 ini lebih disebabkan pada gaya hidup dan makanan sehari-hari. Jadi, ketika seseorang mengalami obesitas, tubuhnya itu masih punya banyak lemak dan hormon-hormon yang dapat menurunkan sensitivitas insulin. Hormon-hormon inilah yang kemudian mengganggu sel-sel tubuh dalam menggunakan insulin secara efektif, sehingga tubuh akan kesulitan memanfaatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, sehingga kadar gula ini akan menyebabkan penumpukan karena tidak berada di dalam darah. Jika kelebihan kadar gula di dalam darah ini berlangsung dalam jangka waktu panjang, maka dapat menyebabkan kebaikan munculnya diabetes tipe 2. Selain itu, obesitas pada anak juga dapat memicu kelainan kronis yang dapat menumpuk sel beta dalam pankreas dan juga menghambat resistensi insulin, di mana kerusakan sel beta ini dapat menjadi faktor utama dalam memunculnya perkembangan diabetes tipe 2. Oleh karena itu, Kemenkes Indonesia mencatat 50-80% obesitas pada anak di Indonesia disebabkan oleh diabetes. Oke, baik ya. Dari apa yang saya dengar, orang yang terkena obesitas dan diabetes bisa terkena sakit gigi dan yang lainnya. Itu gimana? Tapi yang bisa begini, ketika seseorang mengidap diabetes atau obesitas, biasanya terjadi penumpukan di dalam darahnya, baik itu penumpukan lemak atau gula. Nah, penumpukan lemak yang kemudian dapat menyebabkan turunnya kadar kolesterol baik atau HDL dan meningkatkan kadar kolesterol berat atau HDL, sehingga kadar kolesterolnya naik. Benar sekali. Ditambah badan mengidap obesitas, trigliserida dan juga LDL cenderung tinggi, sedangkan HDL-nya cenderung rendah. Menurut Kemenkes, setiap kenaikan 5 kg berat badan, tubuh akan memproduksi kolesterol sebanyak 10 mg setiap harinya. Berarti berawal dari penyakit diabetes dan obesitas juga menimbulkan berbagai penyakit lainnya. Makanya ada yang dinamakan kondisi metabolik, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami berbagai rasa kesehatan dalam praktek kelamaan, seperti hipertensi, penyakit-penyakit ini berkaitan dengan resistensi insulin, kelebihan berat badan, dan tekanan energi tinggi. Jika dibiarkan dengan jangka panjang, sindrom metabolik dapat berkembang menjadi berbagai penyakit seperti jantung koroner, penyakit ginjal, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Wah, ternyata dampak dari konsumsi berlebih SKM ini tidak main-main ya. Mulai dari diabetes dan obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan sampai serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Benar, dan sebagai gambaran juga dapat menyebabkan diabetes, terutama pada anak-anak yang belum tentu dapat membersihkan lambungnya dengan benar. Tingginya kadar gula dalam saat ini merupakan makanan bagi bakteri yang ada di dalam mulut, sehingga jika menempel lama tinggi dapat membantu metabolisme bakteri untuk menghasilkan asam. Asam inilah yang kemudian merusak lapisan energi ini yang menyebabkan pembentukan ulang atau karies. Lalu jika kasusnya seperti tadi, anak harus mengkonsumsi SKM dengan berbagai alasan seperti bagaimana yang semangat sakit ya. Jika dikonsumsi pun hanya sebagai bahan pokok saja.
bentuknya sudah ditegaskan oleh BPOM. Lalu, dokter spesialis anak dengan sudah menyampaikan bahwa konsumsi SKM pada anak diperbolehkan, tapi masih pada anak melalui saja dengan batas minimal 100 ml per hari. Selain itu, minuman minimal diberikan pada anak sebelum usia 1 tahun dan diberikan pada pagi hari saja agar tidak merusak bagi anak. Kalau bicara soal alternatif, apa yang bisa disarankan oleh Anda sekalian? Tentunya yang sesuai mencukupi kebutuhan anak yang dan terutama itu proteinnya kita berlalu alternatif seperti ASI, susu formula, susu paralin, dan lain-lain. Kemudian jika anak mengalami laktose intoleransi, dapat juga mengonsumsi susu nabati seperti susu almond. Dari berbagai alternatif yang Anda sampaikan, manakah yang paling baik? Semua itu tergantung pada kondisi ibu dan anak itu sendiri. Namun pada kasus ini, usia anak masih berada di bawah 10 tahun. Nah, untuk usia ini, tentu yang paling disarankan adalah ASI, terutama karena mengandung laktosa sampai 7% dan sama sekali tidak mengandung sukrosa. Tapi dalam beberapa kasus, di mana sang ibu tidak dapat mengasusi anaknya, maka dapat mempertimbangkan pemberian formula bagi 7 bulan. Dan pemberian susu formula ini terus dilakukan sampai anak adaptasi, sambil ibu berupaya mengasusi anaknya semaksimal mungkin. Lalu untuk susu sapi UHT ini baru boleh diberikan ketika anak berusia lebih daripada 1 tahun. Nah, tapi ini berbeda pula dengan susu formula, di mana kandungan nutrisi pada susu jenis ini kurang lebih sama dengan ASI, sehingga banyak dijadikan alternatif bagi ibu yang tidak dapat memberikan ASI. Nanti dapat saya tarik kesimpulannya, untuk bayi yang berumur di bawah umur 1 tahun, itu sebaiknya diberikan ASI, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Nah, kalau untuk berumur 1 tahun ke atas, baru dapat diberikan susu formula atau susu sapi UHT. Ya, benar sekali. Baik, pembahasan barusan untuk dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kedua narasumber yang telah hadir dan juga kepada pemirsa yang dapat meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Nah, untuk info lebih lanjut dapat cek di link deskripsi di bawah ini.